Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nelly Kuesnaini dari Pokja Ciamas dengan NIM 8573677655. Di sini saya akan mewawancarai pelaku usaha di sebuah instansi yaitu Rahmatan Lil Alamin. Dan di sini saya sudah datang di tempatnya yaitu di RL Ahmad. Nah, siapa yang penasaran? Kita langsung saja. Oke. Assalamualaikum. Selamat datang di Lama. Mbak, dengan Mbak siapa? Nama saya Nada. Ada yang bisa dibantu, Kak? Ya, di sini saya mau wawancara terkait pelaku ekonomi. Ya, silakan. Instansi Yayasan Rahmatan Lil Alamin. Apakah ada waktunya nggak? Silakan. Oke. Ya, boleh sambil duduk ya, Mbak. Oke, baik. Di sini saya sudah bersama Mbak siapa? Nama saya Nada. Oh iya, Mbak, bolehkah saya wawancara terkait dengan koperasi yang di sini di Yayasan Rahmatan Lil Alamin? Boleh. Ya, tadi saya lihat di banner itu namanya RLA Mart itu. Ya, di sini saya pengen tahu sih, ternyata memang kayaknya cukup komplit ya barang-barang yang ada di sini. Nah, bolehkah saya tanya gitu ya, apa saja barang-barang yang dijual di sini? Kalau yang dijual di sini ada banyak sih, Kak. Di antaranya keperluan pokok seperti beras, minyak, terigu, mie, saus, bumbu-bumbu segala macam. Terus juga kayak keperluan toiletries, kayak misal sabun, terus odol, dan sabun cuci baju, sabun cuci piring. Kemudian juga kita juga jual alat-alat kebersihan seperti sapu, pel, juga makanan anak-anak mulai dari es krim, terus kue basah, dan kemasan-kemasan itu juga jual minum-minum juga. Iya. Ternyata banyak banget ya jualan yang dijual di sini gitu ya. Sampai saya lihat ada seragam juga ya. Oh iya. Ya, seragam, sekolah ya. Nah, karena memang di sini kenapa Mbak apa ya menjual sampai seragam gitu dijual di koperasi? Ya, karena kita fungsinya ada koperasi di sekolah ini untuk memenuhi kebutuhan baik dari siswa maupun para guru serta staf yang ada di sini sih. Makanya apapun yang dicari sama guru, siswa, dan staf biasanya kami usahakan untuk diadakan di sini. Untuk orang-orang yang sering belanja ke sini, selain mungkin siswa ya, siswa, guru, dan staf, adakah yang memang dia dari luar sengaja belanja buat memenuhi kebutuhannya di RLA ini, Mbak? Kebanyakan ada, tapi seperti ini sih Kak, orang tua siswa, ya. Kemudian para pedagang-pedagang di sini. Ya. Berarti cukup banyak ya. Kalau misalnya gitu ya, sehari itu penghasilan terbesar yang pernah didapatkan oleh koperasi ini kira-kira berapa, dan biasanya kalau apa ya penghasilan itu digunakan untuk apa? Biasanya rata-rata pendapatan terbesar sekitar 3-4 juta sehari. Oh, sehari. Ya, dan biasanya ketika kami mendapatkan uang pendapatan itu, nanti biasanya kami berikan lagi ke barang-barang yang akan kami jual seperti snack. Itu kan perputarannya cepat ya Kak. Karena apa sih namanya? Memang pembeli terbanyak di sini adalah siswa. Jadi lebih dominan siswa ya, jadi snack itu lebih banyak dan lebih sering dibeli ya. Oke, itu kan terkait pemasukan ya. Kalau misalnya pengelolaannya Mbak, pengelolaannya itu pemasukan dan pengeluarannya kalau di koperasi ini kayak gimana? Kalau memang pemasukan kita kebanyakan cuman dari dua ya Kak. Yang satu dari belanja guru, yang kedua terbanyak itu belanja siswa. Kemudian dari uang yang kami dapat
dari penjualan itu biasanya kami list barang-barang yang hendak kami beli setiap bulan. Seperti list sembako, kemudian list kemasan-kemasan atau list snack seperti itu. Nanti yang sudah kami beli barang yang apa saja kami masukkan ke dalam aplikasi. Biasanya namanya aplikasinya aplikasi ya. Nah, di sana kasir. Ya, aplikasinya namanya aplikasi kasir. Terus nanti setiap item yang masuk ke aplikasi kasir ini bisa di-input berdasarkan nama pelanggan masing-masing. Itu sudah. Oh, berarti kalau misalnya kita mau beli itu bisa gitu nama kita itu masuk, atau misalnya semua orang bisa namanya masuk. Karena memang kan kalau misalnya di Indomaret atau di Alfa misalnya di yang lain itu kan semua pembeli bisa masuk stroke ya. Apakah di situ sama gitu? Kalau di sini tuh semua pembeli, baik itu orang tua murid atau bahkan siswa sekalipun itu masuk stroke gitu. Nah, sebenarnya yang lamar ini juga bagian dari koperasi sehingga pelanggan-pelanggan tetap ataupun anggota koperasi punya nilai lebih dibandingkan pelanggan-pelanggan pada umumnya. Pelanggan-pelanggan pada umumnya biasanya kami tidak memberikan nama identitas resmi, biasanya hanya bertuliskan di resepnya itu pelanggan. Sedangkan kalau pelanggan yang memang sudah tetap dan termasuk anggota koperasi, kami memberikan setiap pembelanjaan punya nama masing-masing dan punya keuntungan masing-masing yang akan kami berikan nanti setelah kurang lebih 6 bulan. Oh iya, berarti kalau misalnya ada anggota, berapa anggota yang memang menjadi anggota koperasi RLA Mart ini di sini yang sekarang kira-kira? Sampai saat ini kira-kira ada 60-70 orang yang sudah termasuk dalam anggota koperasi dia. Oh iya, berarti cukup banyak ya. Dan ini ya berarti kalau misalnya punya anggota berarti setiap keuntungan ya setiap 6 bulan ya. 6 bulan atau setahun? 6 bulan itu bisa dibagi ke anggotanya ya. Betul. Jadi setiap item yang kami jual biasanya memiliki keuntungan sekitar 4-6%. Nah, dan setiap pembelanjaan di akhir bulan akan ditotal dan diambil 4%-nya untuk menjadi cashback di 6 bulan setelah. Oh iya, itu pembagian hasilnya kayak gimana maksudnya? Sesuai dengan banyaknya item kah yang kita beli atau misalnya dibagi rata setiap keuntungan yang memang misalnya 10 juta atau 100 juta dalam setahun dibagi rata gitu setiap anggota, atau gimana gitu cara pembagian hasilnya? Kalau untuk itu kita belum bisa ya kalau untuk pembagian karena setiap orang memiliki tingkat daya beli yang berbeda. Sehingga ada yang daya belinya misal selama 1 bulan itu sampai 2-3 juta. Juga ada yang daya belinya hanya beberapa ratus ribu. Itu yang membedakan berapa cashback yang dia dapat setelah 6 bulan. Misal dari dia terbiasa berbelanja 2 juta sebulan, berarti 4%-nya kita ambil itu 4%-nya 80 ribu. Nah, 80 ribu itu disimpan untuk bulan itu dan dikalikan 6 kalau setiap bulannya dia belanja 2 juta. Itu sih jadi sistemnya kayak seperti nabung ya. Betul. Apa yang dibeli nanti kita akan menghasilkan atau apa yang kita dibeli cashbacknya nanti akan kita dapatkan setelah hasil pembagian itu. Oh iya, berarti ya kayak nabung gitu ya. Oh iya, ada nggak Mbak tantangan atau masalah yang pernah dihadapi di selama Mbak menjadi penjaga di koperasi ini? Secara sistem yang sering menjadi masalah adalah di sistem belum terlihat kapan expirednya. Tidak semua itu ada sistem expirednya sehingga saya perlu mengecek satu persatu, terutama makanan ya expirednya kapan. Yang kedua, kalau untuk dengan pelanggan sendiri sebenarnya tidak banyak masalah ya Pak. Hanya saja di waktu istirahat karena ini kita punya yang lama ini satu, sedangkan target pasar kita cukup banyak yang mulai dari murid prasekolah, SD, SMP,
SMA juga guru-guru, sehingga di saat jam istirahat itu sangat banyak pembeli yang datang. Berarti memang banyak banget ya untuk datang ke RLA ini. Terus juga ya Mbak, untuk mengatasi yang tadi ada luarsa itu kan saya udah kalau secara kondisi kan kayak ada luarsa tuh udah nggak bisa kan layak dijual, itu gimana Kak? Nah, ngatasin masalah kalau misalnya barang-barangnya kada luarsa gitu. Kalau untuk barang-barang seperti makanan karena itu sudah tidak layak dijual, jadi kami keluarkan dari stok. Tapi kalau misalnya yang kadaluarsanya masih sisa 2-3 bulan sebelum kadaluarsa, biasanya kami melakukan diskon. Di samping juga melakukan diskon tidak hanya untuk barang-barang yang dekat expirednya, tapi juga pada barang-barang yang sering pembeliannya. Maka saya bilang apa sih? Oh iya, berarti nggak digunakan lagi ya kalau misalnya memang expired. Berarti itu bisa pernah nggak dia tuh jadinya ruginya banyak gitu terkait dengan barang-barang yang expired gitu, jadinya besar gitu kerugiannya atau mengalami kerugian pada RLID. Kalau itu saya masih belum bisa memperkirakan dengan detailnya ya, kayak buat memang di antara barang-barang yang expired itu dibandingkan dengan yang expired dengan apa yang terjual, sebenarnya itu memang lebih banyak yang terjual sih Kak dibandingkan yang expired. Alhamdulillah ya. Jadi memang itu masalah, tapi itu bisa jadi bahan evaluasi ya buat kedepannya, biar kalau bisa ya jangan ada yang expired gitu ya, biar gak ada yang gak ada kerugian gitu ya sedikit pun ya. Mungkin terakhir ya pertanyaannya, apa harapan dan kesan selama Mbak Nada di sini menjadi pelaku atau penjaga operasi gitu ya. Boleh? Kalau harapan saya sendiri ya Kak, saya berharap tempat ini menjadi tempat yang tidak hanya sebagai tempat jual beli ya Kak, tapi juga tempat membangun relasi, juga sebagai tempat yang bisa membuat kita bertumbuh gitu ya. Saya senang gitu berada di sini karena setiap orang boleh ikut terlibat dalam ambil bagian dalam koperasi ini. Misal pendanaan kami ini tidak hanya didapatkan dari satu bagian saja gitu, tapi dari banyak bagian. Ini ikut andil dari guru serta yayasan dan satu sekolah itu. Dan saya berharap ke depannya koperasi ini akan menjadi tempat yang berkembang gitu ya, dan lebih tersistematis setiap penjualannya gitu, sehingga mengurangi dampak-dampak tidak sempurna sebelumnya gitu, dari masalah sistem dan sebagainya. Saya berada di sini, saya senang karena mengenal banyak orang lewat pertemuan sederhana akses jual beli ya, sehingga saya merasa walaupun ini hanya terlihat seperti diskon koperasi atau tempat jual beli saja, tapi saya merasa tempat ini juga menjadi salah satu tempat yang menyenangkan untuk guru dan siswa. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya tanyakan ya Mbak. Tapi memang semoga semua pendengar yang insya Allah nanti mendengarkan video ini yang mendapatkan manfaat ya dari apa-apa yang Mbak Nada ini jelaskan gitu ya. Mohon maaf ya Mbak jika ada saya salah gitu ya dalam bertanya ya, dan ini ya mungkin di lain kesempatan kita akan coba lebih dalam lagi bertanyanya gitu ya. Insya Allah untuk hari ini ya cukup ya. Terima kasih ya Mbak ya. Terima kasih. Oke teman-teman, insya Allah itu cukup untuk wawancara kali ini. Sekian dari saya Nelly Quesnaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.